Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku lagi bikin bubur mutiara gula aren kuah santan. Enak banget, dijamin semua pasti suka. Cocok juga untuk jualan. Ayo kita buat sama-sama. Oke, pertama siapin dulu wokpen atau wajan. Masukkan air sebanyak 2 liter atau boleh secukupnya aja. Nah, ini kita masak dulu hingga mendidih. Kalau udah mendidih seperti ini, kita masukkan sagu mutiara. Aku pakai yang butiran kecil warna putih sebanyak 200 gram atau boleh secukupnya ya teman-teman. Nah, ini tinggal kita aduk aja. Kita masak hingga mendidih kembali. Dan ini boleh sambil ditutup sekitar 5 menit ya. Apinya sedang aja teman-teman. Setelah kurang lebih 5 menit direbus, sagu mutiaranya udah setengah mateng. Coba kita cek, kita aduk-aduk dulu agar bagian bawahnya ini nggak rawan nempel. Dan kembali kita tutup, matikan api kompornya. Istirahatkan sekitar 30 menit, kita tutup lubang pancinya agar uap panasnya nggak keluar. Nah, ini sekitar 30 menit didiamkan. Alhamdulillah sagu mutiaranya udah mateng karena ini aku pakai yang ukurannya kecil-kecil ya. Jadi kalau untuk yang ukuran besar-besar, kalau masih ada titik putihnya teman-teman lanjut masak aja sekitar 7 menit dan diamkan lagi 10 menit, insya Allah matang. Nah, langsung aja, ini selagi masih panas disaring. Kalau mau dibilas pakai air dingin juga boleh, tapi kalau aku di sini nggak perlu ya. Karena nanti akan kita rendam pakai larutan gula merah atau gula arennya. Oke, kita sisihkan lanjut untuk buat kuah santannya. Kemudian kita tambahkan garam secukupnya. Di sini aku setengah sendok teh aja. Tambahkan juga daun pandan agar wangi. Lalu kita masak hingga mendidih, harus terus diaduk agar santannya nggak rawan pecah. Nah, ini untuk kuahnya ya, kita sisihkan dan tunggu dingin dulu. Kemudian di panci berbeda kita masukkan gula jawa atau gula merah, lalu daun pandan, garam. Nah, ini kita tambahkan juga air, jadi kita masak hingga mendidih ya teman-teman. Terus diaduk seperti ini, gunakan api sedang aja. Nah, kalau udah mendidih, matikan api kompor. Pastikan ini semua gula merahnya udah larut ya teman-teman. Kita aduk-aduk sebentar. Kemudian kita siapin wokpen dan juga saringan. Ini larutan gula merahnya kita saring dulu karena udah pasti ada sisa-sisa dari daun pandannya, dari gula merah atau gula jawanya ya. Lalu kita masukkan sagu mutiaranya, lanjut diaduk hingga tercampur rata. Nah, ini kita masak kembali hingga mendidih seperti ini. Kemudian kita matikan api kompornya dan tunggu dingin dulu. Kalau udah dingin hasilnya akan lebih mengental, siap untuk kita sajikan. Nah, di sini aku kemas menggunakan bowl cup ukuran 200 ml. Simpan dulu aja resepnya. Ini bisa untuk ide takjil teman-teman, atau untuk ide jualan di pagi hari atau sore hari juga bisa banget. Nah, tinggal kita bagi sama rata aja. Ini adalah menu yang aku temukan di salah satu konten kreator dari Malaysia teman-teman. Jadi aku coba recook, ternyata rasanya itu beneran enak banget. Legit dari gula merahnya, gurih dari santannya berpadu jadi satu, makin enak banget. Tinggal kita kemas aja kuah santannya pakai plastik es seperti ini. Nah, di video aku sebelumnya yang video bubur sumsum itu ada yang tanya cara aku membungkus kuah santannya kira-kira seperti ini, jadi manual aja. Oke, kalau udah tinggal kita susun rapi, siap untuk dijual atau disajikan. Gimana teman-teman buatnya? Super gampang banget ya. Dijamin resep ini anti gagal dan enak banget loh teman-teman. Aku pribadi ini aku jadikan stok cemilan di rumah awet berhari-hari, sekitar 3-4 hari. Di dalam chiller itu masih bagus banget. Atau kalau untuk sajian ada acara di rumah, pengajian, arisan, nah mantep banget nih teman-teman. Tinggal kita sajikan, ditambah kuah santannya, enak banget. Cobain deh kalau misal nggak percaya. Nah, kalau misalnya ada yang tanya, kalau misal nggak pakai sagu putih, boleh teman-teman pakai sagu mutiara yang merah juga nggak masalah. Kemudian dikasih dengan kuah gula merah atau gula aren.
Nah, hasilnya kira-kira seperti ini teman-teman. Lembut banget, legit banget rasanya, manis, wangi dari pandannya juga ada, ditambah dengan gurih dari santannya, rasa asin juga dari garam yang ada di santan. Enak banget, teman-teman harus cobain ini di rumah. Bahkan ini disajikan juga dengan susu evaporasi, makin mantap, enak banget. Karena aku pribadi suka banget susu evaporasi, jadi aku padukan seperti ini, beneran enak. Teman-teman harus cobain, dimakan dingin makin mantap. Oke, selamat mencoba, semoga berhasil, semoga suka. Terima kasih teman-teman udah nonton video aku hingga akhir. Insya Allah kita bertemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Enak banget. Cobain deh teman-teman.